Pagi buat kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Selama kita beribadah, ini sudah di awal Juni. Tidak terasa Bapak Ibu, 6 bulan lagi akan kita sampai di bulan Desember. Artinya waktu dan tahun ini Bapak Saudara tidak terlalu lama, artinya cepat sekali kita akan bisa melewatinya. Bapak Ibu, hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan, satu-satunya jalan ke surga. Sekali lagi, satu-satunya jalan ke surga. Saya ambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Ini ayat yang dihafal. Ayat yang dihafal-hafal Bapak Ibu. Kita baca Bapak Ibu, Saudara, walaupun dalam kondisi duduk, tapi kita baca sama-sama ayat ini. Yang ada di HP, baca di HP. Yang ada yang tidak punya HP bisa di S-Worship. Sekali lagi saya baca, kita sama-sama membacanya dalam Injil Yohanes 14 ayat ke-6 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Manikoda imane khenia Yesus. Yaodo lala, yaodo wa aduhu, yaodo wa auri, le soduki ama, na le itere dahon. Kalau bahasa mata dimana Bapak Ibu, kalau bahasa mata gabe didok Yesus matuimana audo dalani dohon hasitongan dohon hangoluan dan ado nasahat tu amai ia somarhite sian au. Saya kembali kepada firman Allah Bapak Ibu Saudara, adalah satu-satunya jalan ke surga. Bapak Ibu, ini adalah ayat yang sering kita hafal dan sering disebut-sebut oleh semua orang. Tapi kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara, adalah akulah jalan. Kenapa harus ada jalan Bapak Ibu? Kenapa harus ada jalan Bapak Ibu Saudara? Kita lihat Bapak Saudara, adalah kenapa harus ada jalan. Karena semua orang sebenarnya di perjanjian lama atau ketika Allah menciptakan Adam, tidak ada jarak antara Allah dan manusia. Lehatai kota luar antara lowalangin dan dihakulidan. Ada mau bagi dan tidak saudara, lehatai jarak dan lehatai kota luar Bapak Saudara. Bisa saja kapan saja Allah turun ke Taman Eden dan berbincang dengan Adam, berbincang dengan manusia. Tetapi setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka dikatakan dalam Roma pasal 23 ayatnya yang pasal 3 ayat 23 berkata begini, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena femu nihakulidado no aifubahor, dan sehingga ada botalua, ada jarak antara Tuhan dan manusia. Karena semua manusia, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, yang membuat kita terpisah dengan Allah bukan karena jurang, bukan karena jurang yang kita lihat Bapak Ibu, tapi yang membuat kita pisah dengan Allah adalah karena dosa kita. Dosa itu yang merayu-rayu selalu Bapak Ibu. Nah, Yesaya pasal 59 ayat 2 berkata, yang merupakan
pemisah kita dengan Allah adalah kejahatan. Yang menyembunyikan dirinya dengan kita adalah dosa. Dan itulah yang membuat kita tidak didengar. Amin. Kita falalala mengadu Bapak Saudara, kita falalala kita mengadu, kita falalala mengadu, tetapi nasok utalwada lumalani, nasok cara dan cuaya maka dia pernah iflolo mengadu dan cuaya. Kenapa? Karena yang membuat kita pemisah dengan Allah adalah kejahatan, dosa, dan sehingga ketika kita mendengarkan berdoa kepadanya maka Tuhan tidak akan mendengarkan kita. Itulah yang memisahkan kita dengan Allah, Bapak, adalah segala dosa. Amin. Kita lihat, saudara. Ada 3 di situ saya ambil dari poin ini. Jalan, yaitu jalan kita sudah belajar, kebenaran hidup menuju ke surga. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Satu-satunya jalan kita menuju ke surga adalah hanya melalui Yesus. Walaupun atonnya kulidana bahwa oya lala atau rumah oma. Betul Bapak Ibu Saudara. Kalau jalan susah ini Bapak Ibu Saudara, susah sekali kalau hanya satu jalan. Tidak ada persimpangan, tidak ada lagi ujungnya, hanya satu jalan. Bapak Saudara, sama dengan Pinang sore ini Bapak Saudara, satu-satunya jalan yang menuju ke Maduma ini adalah hanya jalan ini. Tidak boleh lewat jalan lain karena tidak ada jalan. Kalau arah Pinang baru, oh ya lala itu apa? Kita pun coba tolong cerda. Makanya Bapak Saudara, gereja nakal susah nih hamoi bro. Nala saya nala bakal lala berarti susah. Oh iya. Masih rumit, kecuali datang telepon yang perusahaan atau nanya kampung dari datang telepon di perhatian. Beda jalan Bapak Ibu. Beda daerah pasar, apalagi daerah pasar ya. Tembus di sini, tembus di sini, tembus di sini, tembus di sini, dan tembus di sini. Semua bisa tembus. Tapi yang tidak tembus-tembus adalah hanya jalan Maduma ini. Bereme ya agak di Maduma juga. Ini asik bauku. Saya tidak situ. Saya itu jalan, satu-satunya jalan. Kita lihat bahwa Yesus adalah jalan kebenaran. Kita memperhatikan, Bapak Saudara, kenapa harus kita mengerti dan paham Bapak Ibu jalan itu. Jalan yang dimaksud di sini adalah Yesus, bukan jalan yang di aspal, di rabat beton dan dibuka perintisan jalan baru, bukan. Tapi kita perhatikan siapa itu jalan dan kita mengerti bahwa siapa itu jalan itu. Kita lihat Saudara, adalah Yesus adalah jalan kebenaran. Kita perlu tahu dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya baca Saudara supaya kita bisa mengerti nanti. Dikatakan di sini bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu ayat 1. Ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Kosongnya gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang ya di atas permukaan air. Pada saat itu bumi belum berbentuk kosong, gelap gulita. Kalau disebut dengan gelap gulita berbeda kalau mati lampu Bapak Ibu. Kalau kita mati lampu masih ada cahaya bintang, masih ada cahaya bulan. Kalau bulan ada, tapi pada saat itu Bapak Saudara tidak ada bulan, tidak ada bintang, tidak ada matahari, tidak ada penerangan benda-benda apapun, tidak ada. Saudara.
lehati devi, lehati bawah, lehati matahari, dan lehati suhaga. Bagi tidak benda apapun tidak ada yang menerangi, kosong Bapak Ibu. Hanya apa yang ada Bapak Saudara adalah hanya permukaan air. Lehati tanah ada Bapak Ibu. Pertama, hasil sos itu memberikan dari Israel. Karena tidak ada manusia lehati tanah. Lalu kita memperhatikan ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Saya kutip dari kata firman. Bapak Ibu, firman inilah yang akan menjadi jalan menuju surga. Dan firman ini Bapak Saudara adalah menunjukkan kepada kehidupan Yesus. Artinya Bapak Saudara, dari penciptaan adalah Yesus sudah ada. Ini adalah firman. Kita perhatikan ayat 3, berfirman Allah. Lalu kita maju Bapak Ibu. Yohanes 1 ayat 1 Bapak Ibu. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Berarti firman waktu diciptakan langit dan bumi, firman ini sudah ada. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Makanya kalau kita sebut adalah Yesus itu bukan Allah, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan adalah firman itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah sendiri. Lalu ayat yang ke-14 dalam Yohanes 1:14 berkata, firman itu telah menjadi manusia. Amin. Bagi nanti sebenarnya melompat lagi diciptakan dalam bangunan awal tanah taromali dalam nafsu dan baju Yohanes saja sampai di sana ada taromali bangun lagi bangun taromali. Dan ayat ini apa ya? Taromali adalah no kembali ke sini, no kembali ini Bapak Saudara. Sudah menjadi manusia, dan manusia inilah yang dimaksud di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Tempat Bapa adalah surga. Tidak ada yang sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Nah, artinya Bapak Saudara, untuk menuju ke surga bukan berjalan seperti ini. Menuju ke surga bukan berjalan seperti kita berjalan Bapak Saudara, tapi untuk menuju kepada kerajaan surga harus paham dan melakukan firman. Amin. Harus melakukan firman Bapak. Nah, kalau kita falu dan belum langit, berarti kita belum melangkah ke jalan itu. Kita harus melangkah ke jalan firman Bapak Ibu. Tapi berat Bapak Ibu untuk melakukan firman Tuhan ini. Sangat berat sekali. Nah, ini Bapak Saudara adalah firman. Lalu kita lihat adalah menuju kehidupan yang disebut dengan jalan kebenaran dan menuju kehidupan Bapak Saudara. Dikatakan sini hidup menuju kehidupan kekal. Artinya Bapak Saudara adalah berbicara soal hidup adalah berbicara soal menuju kepada kehidupan yang kekal. Artinya melalui dia manusia bukan hanya menerima jaminan keselamatan, tapi manusia adalah manusia bukan hanya menerima jaminan keselamatan, tetapi manusia juga adalah menerima janji yang hidup dan penuh damai sejahtera berlimpah dalam dunia ini. Itu yang disebut dengan kehidupan. Berbicara soal kehidupan, Saudara, ada dua hal. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang di Timotius. Tapi berbicara soal kehidupan adalah ada hidup jasmani dan ada hidup yang kekal. Berbicara soal hidup jasmani, berbicara soal hidup yang sekarang. Tapi berbicara soal hidup yang kekal adalah berbicara soal dihidupi oleh firman Allah. Makanya tahun mulai adalah tinggal bantunya Aulia. Musa berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Lalu diteruskan Yesus
ketika dia puasa 40 hari 40 malam di padang gurun, ketika dicobai oleh ular, dan Yesus menjawab, ketika ular berkata, kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Apa kata Yesus? Manusia hidup bukan dari roti saja. Bapak Ibu Saudara, konteks daripada jawaban Yesus, Yesus sedang membicarakan kehidupan yang kekal, bukan kehidupan di dunia ini. Tapi Yesus sedang Bapak Saudara membicarakan tentang kehidupan yang kekal. Artinya hidup yang kekal, makanan kita yang menghidupkan kita, Bapak Saudara, adalah hanya firman Allah. Tapi kalau hidup di dalam dunia ini tak apa sih, tak akan diboga, lain dan sebagainya, tak dia asin, dia kilo, dia bucu, nih cunu, namu, Bapak Saudara. Itulah untuk menyambung hidup dalam dunia. Bapak Saudara, beli beras kalau tidak ada beras, karena beras adalah bahan pokok makanan kita sebagai orang Indonesia. Tapi kalau orang luar, Bapak Saudara, bukan beras sebagai bahan pokok mereka. Kebanyakan kalau orang negeri adalah hanya roti, Bapak Ibu. Itu bahan pokok makanan mereka. Tapi karena bahan pokok makanan kita adalah beras, maka kita bekerja keras demi untuk beli beras supaya menyambung hidup, supaya kita bisa hidup, Saudara. Tapi Yesus sedang berbicara soal hidup yang kekal. Orang yang menyambung atau menyambut kehidupan yang kekal, Saudara, adalah harus dengan hidup dalam firman Allah. Amin. Hidup dalam firman Allah. Nah, ini yang paling penting, Bapak Ibu, dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Kita palala, makanya badawa Saudara adalah kita palala tidak ngadi seperti ada baru tidak tahu ke binopalanya. Butuh, Bapak Saudara. Lalu kedua adalah, Bapak Saudara, juga adalah kalau juga tidak akan hidup dalam firman Allah, Bapak Ibu Saudara, maka juga adalah suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini, maka kita tidak akan masuk ke surga. Amin. Haleluya. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu, ni aluida to pagulidana ni Bapak Saudara, tengah enatola mga ita, enatola iguan ifeda, enatola o yang haratola, tengah, Saudara. Tapi juga itu memang tidak firman Allah larang, harus kita cari itu juga. Kalau boleh, Bapak Ibu jemaat Petra semua, kalau boleh saya doakan, maka tiap pagi saya doakan, kalau boleh kaya-kaya semua. Amin. Kalau boleh di depan gereja adalah parkir Geofarona. Itu hati saya tidak pernah doakan jemaat supaya jemaat miskin. Salah saya kalau malang. Tapi saya selalu mendoakan jemaat ini supaya kaya, jasmani dan rohani. Amin. Melihat kayu secara TV, melihat kayu secara harta, tapi juga yang diharuskan juga adalah harus kaya secara kebajikan. Amin. Haleluya. Makanya mikir sebelum mulai ibadah, mesti disuruh baca Al-Quran. So ini namanya sih fake. Aja mana ini fake di kepala nih. Mulai kita nangis. Buku baik-baik. Wahama dua ke bapak kota. Di mana ini? Ilo, yang manu kita furi masuk ilo. Kalau yang mati. Wah, beda. Itu makanan jasmani, Bapak. Kita tidak bisa menghindar dari makanan itu. Kita harus makan. Amin. Kita harus makan. Tidak boleh tidak makan. Kalau kita tidak makan 1 minggu, mati kita. Mati Bapak.
mati anak bapak. Kalau kita tidak makan, diharuskan kita makan Bapak Saudara. Tapi kebanyakan zaman sekarang seperti kita maunya enak-enak saja. Enak-enak saja. Padahal kalau saya lihat dulu pada zaman orang tua dulu, Bapak Saudara, lu pernah lah dia digoreng. Betul. Betul. Bapakku, waduh, susah makan. Karena juga memang mau beli minyak, tidak ada uang. Lah kefir. Nah kok bayadannya Bang? Paling jawabannya kok mungkin sekali 2 kali. Amin itu maka bela. Itu pun sibuk mulai ngomong sih apa Bang? No ibu aja soro kam sibuk apa kita sagak bebe no. Amela sibuk. Gimana bisa hidup? Makan aja harus bakar. Lagi abucu. Pemalu Bang. Hari pare Bang. Halo dia abucu itu. Bukan itu. Itu Bapak Saudara keadaan pada zaman itu. Bayangkan Bapak Saudara, begitu susah. Tapi itu harus berjuang lebih untuk menyambung kehidupan ini supaya hidup ini tetap hidup secara jasmani. Nah, kalau dipakai Bapak Ibu, minta tahali dalu. Bapak Boto, berenang balaca kema, Fefu Boto raja amuri afelu dengan tale motu, tale soyo, dan tale sagamiami. Natale fua ini, waktu lagi lakukan. Afelu Boto Bapak Saudara. Ambil berapa banyak mau ambil buat air elola kesano kepala lala semua bisa Bapak Ibu. Bosan itu ambil pisang tengah guys satu ni anu Saudara halo guys samu yang besano sanu sama berdua banyak itu Saudara untuk menyambung hidup. Karena ya beda ya zaman sekarang ya. Beda ya. Kalau zaman sekarang orang yang jual sayur saja punya HP bagus, punya kereta bagus. Tapi kalau dulu Bapak Ibu pada zaman lah saya masih anak-anak ya. Nih hasil sepeda mana Bapak Ibu Saudara pada zaman saya masih anak-anak. Nih hasil sepeda saja dikasih kado. Nama daerah ini adalah Niha sebelum kayu bagi negara Bapak Ibu Saudara adalah Amapudi. Lebih aja maksudnya, tapi nama orang bagi adalah Amapudi. Habis kemudiannya adalah Mahoda Kap 70. Itu sudah dikenal di kecamatan Gide. Adanya dia adalah sekali Hoda Hahuda Kap 70. Itu perbedaan sekarang wah orang yang apa saja Bapak Saudara punya Fortuner, punya Alfa, yang MM Bapak Ibu. Itu keadaan manusia. Dan saya perhatikan Bapak Saudara adalah jemaat pada zaman itu Bapak Saudara. Namanya gereja Bapak Ibu adalah sangat antusias. Sekali antusias sebelum mereka kira mengulah hias malah beliau malah pakai kebaya malah pakai selendang kemudian sudah kebaya antusias untuk ke gereja Saudara itu adalah Saudara orang-orang yang hebat tapi semakin hari dan semakin Bapak Saudara semakin canggih dunia ini. Amin. Baginda terdapat pun namanya gereja Bapak Saudara ngasih jua majelis seperti bapak saya wakil gembala. Ada wakil gembala. Dan aku pada dulu apa namanya isu ayat di fafir di mana ni ibukan buku. Tak masuk baju ada ibu bukannya. Fafir di mana ni ambil isu ayat. Agar raya itulah manual Saudara. Noi dada itu so baju macam atau baju raja itu so kita lagi buka mana buka bagaimana fafir moni dan nya mana ini fafir moni ambil isu lah. Berlehat itu nomor. Tapi kalau sekarang Saudara
Sudah. Cari ayat ini, saya cari kebenaran, klik, muncul. Itulah kecantikan Bapak Ibu. Kalau kecantikan sampai sekarang. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara adalah Yesus berkata, aku adalah jalan. Kalau disebut dengan jalan, bahwa Yesus adalah jalan, maka Bapak Ibu Saudara haratuna tebai di kita. Haratuna Bapak Ibu Saudara adalah lebih kita haratuna. Tapi si bisa mengurifi kita menuju kepada kerajaan surga Bapak Ibu Saudara adalah hanya kita kembali datang melalui Yesus. Amin. Haleluya. Nah, kalau kita sudah belajar menerima kehidupan itu, maka apa yang terjadi bagi kita dalam hidup ini? Damai sejahtera melimpah di dunia ini. Nah, noi mote damai sejahtera ada baru hadir kan, bola di daerah kan, ada mana daerah, ada mana nih, ibadah ini datuk pakai reca, di mana ada ibadah ini, dah aja kamera datuk saudara, ibadah dia itu kamera, hai sekele, lagi reca, kecuali nama mualoi nama PT organisasi, boleh banyak uang, kami nama, anakku itu kebu, tapi nama gereja itu saudara, hari ini ada bapak saudara. KB lah dia perlu difadonida bagi gereja saudara. Hanya sekelu difadonida bapak. Tidak ada. Nah, ini yang sangat penting bagi kita saudara. Kalau damai kita di bumi ini, itu sudah kerajaan Allah, itu sudah kerajaan surga. Maka saya kembali kepada firman Allah, Bapak Saudara, carilah dahulu kerajaan Allah, dan aku adalah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Sampai di sini firman Tuhan, kita bagi berdiri bersama-sama.